Oke, selamat datang di video kelima di seri mata kuliah Fisika Matematika 2. Kita akan membahas tentang operator vektor di koordinat lengkungnya. Jadi di koordinat kartesian, kita telah mengenal beberapa operator turunan vektor yang seperti ini. Ada gradien, ada divergensi, curl, dan Laplacian. Nah, kalau kita pengen mendefinisikan operator-operator ini di sistem koordinat yang lain, terutama sistem koordinat lengkung gitu ya, bentuk umumnya tidak akan berubah banyak, tapi ada hal yang harus kita perhatikan, terutama karena di sistem koordinat yang lain kita itu memiliki faktor skala H. Jadi misalnya secara umum di sistem koordinat lengkung, gradien itu merupakan gradien V, suatu fungsi skalar V, itu sama dengan, ya bentuknya sama gitu kan. Tapi alih-alih kita punya vektor I topi, kita punya vektor E topi 1 dikalikan dengan turunan dari si V terhadap ini yang pertama, indeks pertama, tapi kita kalikan dengan seper dari faktor skalanya, dikalikan seper H1. Kenapa ada seper H1 di sini? Karena kita pengen menormalisasi si gradien dari sistem koordinat lengkung ke sistem koordinat kartesian. Oke, jadi untuk indeks selanjutnya kita tinggal lanjutkan saja polanya. Ini E2, do V, do 2, kemudian seper H2. Do X2 maksudnya, tapi ya sama saja kan. E3, do V, do 3, seper H3. Atau kita bisa lebih seringkas bahwa gradien di koordinat lengkung itu bisa kita tuliskan sebagai sigma dari I1 sampai 3 untuk EI, kemudian seper HI kita turunkan dengan do V, do X, I. Nah, ini teman-teman rumus gradien di koordinat lengkung. Ya, 5.1. Kemudian untuk divergensi seperti apa? Ya, divergensi kan del dot V ya, dan bentuknya juga mirip-mirip, yaitu di koordinat lengkung. Gradien, divergensi dari suatu fungsi vektor V itu sama dengan, karena ingatkan teman-teman bahwa divergensi itu merupakan suatu fungsi skala, hasilnya skalar gitu kan. Jadi tetap sama, kita normalisasi dulu dengan keseluruhannya H1, H2, H3. Tapi kemudian turunannya itu tidak sesederhana itu. Awalnya kita do X1. Kita kalikan dengan H2, H3, V1. Intinya faktor skala lain yang tidak merupakan yang pertama gitu. Tambah do X2. Karena turunannya terhadap X2, maka faktor skala yang di dalamnya itu yang nggak ada duanya. H1, H3, V2. Dan yang terakhir do X3, ininya yang nggak ada tiganya, H1, H2, V3. Jadi ya untuk gampang ingatnya itu di dalam sini itu harus ada 1, 2, 3, di sini juga harus ada 1, 2, 3 gitu. Oke, itu rumus yang kedua, 5.2. Oke, jadi caranya tuh ya gitu. Kita biasanya ada normalisasi yaitu seper H1, H2, H3, dan kalau di dalamnya biasanya dikalikan gitu teman-teman. Kemudian untuk curl di koordinat lengkung juga mirip-mirip caranya. Itu del cross suatu fungsi vektor V, kita normalisasikan dulu H1, H2, H3 dikalikan. Nah, ini kan biasanya determinan matriks 3 kali 3. Kalau di koordinat kartesian langsung aja E1, E2, E3 gitu kan ya. Tapi kalau di koordinat lengkung kita kalikan dengan faktor skalanya. H1, E1, kemudian turunannya tetap saja E1 ke do X1. Kemudian yang terakhirnya tuh sama H1 dikalikan komponennya juga H1 V1. Oke, gitu terus. H2 E2, kemudian ini turunan terhadap X2, ininya H2 V2.
Oke, yang terakhir H3 E3 do X3 H3 P3. Nah, gitu. Ini persamaan yang ketiga berarti. Di sana. Mana kursornya? Nah, ini 5.3. Kemudian untuk yang terakhir Laplacian itu kan sama dengan divergensi dari gradien V. Kalau di koordinat lengkung pasti ada rumus jadinya, tapi kan cukup panjang dan cukup rumit, cukup sulit untuk dihafalkan. Teman-teman tinggal hafalkan ini saja. Kalau Laplacian itu sama dengan divergensi dari gradien, dan divergensi kita tahu 5.2, gradien juga kita tahu 5.1. Jadi tinggal kita kerjakan 2 kali saja kalau disuruh ngitung Laplaciannya. Oke. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal saja biar familiar cara penggunaannya, terutama di sistem koordinat yang lain. Oke. Nah, untuk menggunakan operator-operator vektor ini kan kita memerlukan informasi mengenai faktor skalanya. Oke. Jadi pertama kita set dulu faktor skala ya biar gampang. Itu kalau di silinder, koordinat silinder kita tahu dia itu sama dengan 1R1. Kalau di bola, koordinat bola dia itu sama dengan 1R dan R sin theta. Oke. Nah, contoh soal yang pertama itu ya kita coba untuk menghitung divergensi, ya maksudnya di koordinat silinder ya. Di silinder kita coba hitung yang namanya yang pertama itu divergensi dari E topi R. Nah, divergensi dari E topi R itu kan kita lihat kita punya divergensi dan kita punya fungsi yang kita turunkan gitu kan, si ER-nya. Nah, ER itu kan ini tuh komponennya itu kan sama dengan 1, 0, 0. Artinya dia itu punya besar 1 di arah R, tapi besarnya 0 di arah theta dan di arah Z gitu. Nah, makanya ketika kita lakukan divergensi, itu kan yang pertama kita normalisasikan seperti biasa H1, H2, H3. Kemudian yang di sininya kan kita turunkan yang terhadap indeks pertama, kemudian H2, H3, P1. Nah, setelahnya kan kita turunkan terhadap indeks yang kedua, yaitu do theta. Kemudian do Z. Makanya kita turunkan ini terhadap theta kan tidak punya komponen apa-apa. Artinya dia 0. Dan kita turunkan terhadap komponen Z, dia hasilnya 0 juga. Karena V theta dan VZ-nya hasilnya sama dengan 0. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian seper H1, H2, H3 kita lihat lagi di sini hasilnya nanti akan seper R. Oke. Kemudian do 1 itu do X1 yaitu do R. H2-nya R, H3-nya 1, V1-nya besarnya 1. Udah, kita tinggal turunkan. Do R dari R itu 1 dikalikan seper R ya, hasilnya seper R. Ini. Oke. Kemudian yang B. Kita coba hitung divergensi dari E theta topi. Caranya sama. Kita lihat dulu fungsi yang kita turunkan itu komponennya apa. Karena dia merupakan vektor satuan di arah theta. Ya jelas di arah R komponennya 0. Di arah theta komponennya 1 karena dia vektor satuan. Kemudian di arah Z komponennya 0 juga. Gitu. Maka kita lakukan rumus yang sama. Kita normalisasikan H1, H2, H3. Kemudian yang di dalamnya, ingat dia itu cuma punya komponen di arah theta. Makanya do 1-nya sama dengan 0, do 3-nya juga sama dengan 0. Jadi tinggal do 2 yang tersisa, yaitu do theta dikalikan ininya ada V2,
ininya H1, ininya H3. Oke. Ini tuh sama dengan, ini tinggal seper R, kita turunkan terhadap zeta. Dari siapa? V2-nya sama dengan 1, H1-nya 1, H3-nya juga 1. Nah, apakah yang di dalam sini mengandung fungsi dari theta? Kan tidak ya. Kita turunkan terhadap theta, ya sama dengan 0 dong. Ini, teman-teman, hasilnya. Oke, yang C. Kita kenalan dengan curl. Coba hitung curl dari ER topi. Ya, sama. Awalnya kita lihat dulu siapa yang kita turunkan. Yaitu kan ER topi. Komponennya adalah 1, 0, 0 gitu. Dan kita masukkan dia langsung ke rumus dari curl di koordinat lengkung. Awalnya, mula-mula kita normalisasikan H2, H3, dan ini vektor. Nah, awalnya di sini kan biasanya E1, E2, E3 kita kalikan dengan faktor skalanya H1, S1 gitu. Ya biar langsung H1 itu kan HR, itu cuma 1, kalikan etopi R, kemudian ini turunan terhadap dia, dodo R, dan komponennya 1. Yang kedua, yang berikutnya itu kan di komponen theta ya. Faktor skalanya adalah R, ininya E theta topi. Kemudian do, theta, komponennya 0. Terakhir di arah Z, faktor skalanya 1, ininya EZ topi, ininya do Z, ininya 0. Oke, kita tinggal kerjakan langsung. Ini seper seper R. Ininya tinggal topi R, ini tulis saja do R, ininya 1, R theta topi, do theta 0, ininya EZ, do Z, ininya 0. Oke, kita hitung. Yang pertama, komponen di arah E topi R sama dengan ya determinan ya. Kita tutup, ini 0, ini 0, 0. Dikurangi R theta topi dikalikan determinan yang ininya kita tutup, maka determinannya ke sini dan ke sana 0 juga. Ditambah komponen dari EZ dari turunannya ini kita tutup, kita punya turunan ini ke sana 0 juga kan. Maka curl dari ER di koordinat silinder kebetulan hasilnya sama dengan 0. Gitu teman-teman cara pakai rumusnya. Oke, lanjut lagi di nomor 2 untuk koordinat bola. Kita coba lakukan perhitungan yang sama. Yang A itu merupakan divergensi dari etopi R. Ingat, koordinat bola itu kan kita mendeskripsikannya sebagai R, theta, V. Dengan theta itu, dengan V itu, ya teman-teman bisa cek lagi geometrinya seperti apa. Dan faktor skalanya, faktor skala itu 1, R, dan R sin theta. Oke. Ya, kita bisa langsung gunakan rumus yang tadi. Sama dengan awalnya kita normalisasi H1, H2, H3. Kemudian ininya do X1, H2, H3, V1. Ditambah do X2, teman-teman mungkin H2, terus yang nggak ada duanya H1, H3. Tambah do X3, H3, V3, H1, H2. Nah, balik lagi kita tinjau dulu siapa yang kita turunkan, yaitu
fungsi ER, dia besarnya 1 di arah R, di theta dia 0, di V dia juga 0. Maka kalau kayak gini, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 gitu. Makanya turunannya itu H1, H1, H2, H3 itu berarti ini kali ini seper R kuadrat sin theta ya. Dikalikan dengan turunan terhadap R dari H2, H3-nya R kuadrat sin theta. Dikalikan V1-nya 1. Nah, seperti ini. Ini sama dengan, kita turunkan langsung, seper R kuadrat sin theta dikalikan 2R sin theta. Oke, dan ini sama dengan 2 per R. Sinnya kita coret, R-nya kita coret 1. Oke. Untuk berikutnya, kita lakukan perhitungan divergensi untuk entropi theta. Nah, teman-teman bisa pause dulu, kemudian coba mengerjakan ini menggunakan metode dan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya gitu ya. Pertama, kita lihat komponennya dia apa. Pertama, di arah R dia 0, di arah theta dia hasilnya 1 karena dia vektor satuan, dan di Z dia 0 lagi. Gitu. Ya sudah, kita bisa masukkan lagi ke rumusnya sama dengan, pertama jangan lupa kita normalisasi ini biar familiar ya. Ulang-ulang terus lama-lama juga nanti ingat sendiri gitu. Kemudian di dalamnya kita turunkan Do 1, kemudian V1, kemudian H2, H3. Dan seterusnya. Do 2, V2, H1, H2, tambah Do 3, V3, H1, H2. Nah, gitu. Sekarang kita ingat lagi kalau H1, H2, H3 kan ini R kuadrat sin theta ya. Kemudian karena ini 0, ini juga 0, tinggal suku ini yang selamat gitu. Jadi Do 2 itu do theta dari V2-nya 1, H1-nya 1, H2-nya adalah R. Oh, kok H2? H3 adalah R sin theta. Nah, gitu. Ini tuh akan sama dengan seper R kuadrat sin theta. Kita kalikan dengan turunannya. Turunan sin itu kan cos. Ada R-nya. Oke. Ini kita hitung. R di sini coret 1. Cos per sin itu kan sepertangan ya. Sepertangan itu kotangan. Kotangan theta dibagi R. Nah, itu teman-teman hasilnya. Kemudian yang C, kita coba hitung curl dari mana, dari siapa ya? Sebentar. Curl dari S theta aja lah. Ini kita hitungnya seperti apa, oke? Nah, curl itu sama, mirip-mirip rumusnya. Pertama kita normalisasi dulu H1, H2, H3. Kemudian vektornya H1, E1. Turunan dia yang pertama, kemudian H1, V1. Gitu terus. H2, E2, ini Do2, dan H2, V2. Oke? Ini H3, E3, Do3, H3, V3. Oke. Ya, ini karena dia di bola, ini langsung R kuadrat sin theta. H1 itu kan R ya. HR itu tinggal ER aja. Ininya do R. Ininya H1-nya, ingat, balik lagi, siapa yang kita turunkan? Itu vektor satuan arah theta. Komponennya 0, 1, 0. Oke. Jadi di sininya 0. Oke, lanjut. Kolom kedua. H2 itu kan theta ya. R. Ininya E theta. Ininya do theta. Terakhirnya R kali 1. Terakhirnya di arah V. Ininya R sin theta. E V topi
do phi, akhirnya R sin theta kali 0. 0 juga. Oke, kita tinggal hitung determinannya sama dengan 1 per R kuadrat sin theta dikalikan. Awalnya suku pertama ER. Kita tutup yang ini. Kemudian kita turunkan yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Oh, 0 semua ya. Ini kan ada nolnya. Kemudian ini gak punya fungsi theta. Oke, seperti itu. Kali 0. Kemudian kita kurangi dengan arah theta, tapi kali R, karena ada R-nya di sini. Gitu. Dengan komponennya itu koefisiennya kita tutup. Yang ini kita turunkan determinannya ke sini 0 juga ya. Terakhir, di arah EV, ini ada R sin theta kalikan EV. Nah, gitu. Ya, kita tutup ke sana, kita turunkan ini, kita dapat 1. Kita ke sana, kita dapat 0. Kurangi 0. Maka curl dari E theta sama dengan 1 per R kuadrat sin theta. Tinggal yang bersisa itu R sin theta arah phi topi. Nah, hasilnya sama dengan sin tetanya kita coret. Jadi 1 per R E phi topi. Gitu teman-teman. Dan kalau kita mau ngitung Laplacian, jangan lupa Laplacian itu sama dengan divergensi dari gradien. Itu kan suatu fungsi skalar V. Jadi teman-teman kerjakan dulu gradiennya, lalu kerjakan divergensinya. Oke, gitu. Nah, teman-teman bakal ketemu yang seperti ini tuh ketika kita meninjau problem-problem dengan simetri tertentu. Kayak di gradien, di koordinat bola atau koordinat silinder ya kan kita kepake yang seperti itu. Oke, saran saya sih lebih banyak latihan. Di BOAS ada cukup banyak apa fungsi yang kita turunkan, tapi prosedurnya kurang lebih seperti itu. Pertama kita tentukan dulu di koordinat mana kita melakukan turunannya. Oke. Dan karena kita punya koordinat, kita ya harus tahu faktor skalanya berapa aja gitu. Oke, setelah kita tahu faktor skala, kita cari tahu komponen-komponen dari fungsi yang kita turunkan. Setelah kita tahu semuanya, ya kita tinggal hafal-hafalan dari si rumus tiap operator turunan di koordinat lengkung tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.